Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalim. Biada rahmatillah, biada khalqillah, biada dima'afimillah. Alhamdulillah para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Para penikmat-penikmat sholawat, para pejuang-pejuang sholawat, para cahaya-cahaya sholawat yang setiap waktu dihabiskan bagaimana untuk ingin dekat dengan Rasulullah dan bagaimana juga untuk jadi asbab umat dekat dengan Rasulullah. Pada kali ini kami mengusung tema kembali pulang. Ya, kami selalu ingat ada sebuah momen di mana Rasulullah kumpul dengan para sahabat-sahabatnya dan Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang paling cerdas itu? Ya, sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah, hanya Engkau dan Allah yang tahu. Dan dijawablah oleh Rasulullah. Ini menjadi pegangan kita semua, teman-teman semua. Dan ini harus jadi pegangan, benar-benar pegangan. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati, nggak sampai di sana, teman-teman, dan mempersiapkan bekal yang terbaik untuk kematiannya. Ya, pokoknya orang kalau udah ingat mati, pasti dia akan siap untuk bekalnya seperti apa. Ya, kami setiap hari alhamdulillah dengarkan motivasi-motivasi tentang kematian dari Buya Yahya, luar biasa sekali ya, bagaimana sakaratul maut segala macam. Itu penting teman-teman semua ya, agar kita nggak lupa diri bahwa kita terbatas waktu ya. Nggak ada di dunia ini, nggak ada masa depan. Itu luar biasa sekali kata-kata dari guru-guru kita tuh. Nggak ada masa depan di dunia ini ya, karena di masa dunia ini ada akhirnya semua. Masa depan kita bukan di sini, masa depan kita tuh nanti dekat Rasulullah ya. Artinya apa? Kita harus serius mempersiapkan bekalnya, teman-teman. Semua bakal mati, nggak ada semua akan bertahan ya. Mudah-mudahan panjang umur semua setelah kita punya bekal yang terbaik ya. Artinya apa? Setiap orang akan punya waktu di mana Allah panggil, siap tidak siap, apapun kondisinya, kita akan pulang. Dan percayalah teman-teman, sholawat ini salah satu bekal terbaik kita untuk pulang ya. Ada sebuah permisalan yang membuat kita berpikir, teman-teman. Orang kalau berangkat ke suatu tempat 3 hari, pasti bekalnya beda dengan orang yang berangkat ke suatu tempat 1 bulan. Beda bekalnya ya. Kalau 3 hari ya udahlah, bawa baju 1 aja cukup. Tapi kalau 1 bulan dia bawa koper, apalagi kalau dia tinggal untuk 1 tahun, pasti banyak lebih. Kebayang nggak teman-teman, kita perlu bekal seperti apa pada saat kita masuk ke tempat keabadian? Abadi, teman-teman, nggak balik lagi, semuanya nggak ada ujungnya. Itulah negeri yang akan kita capai, namanya negeri akhirat. Punya bekal apa, teman-teman ya? Makanya Buya sering ingatkan, kematian itu nasihat terbaik, teman-teman. Kita nggak lupa diri, kita nggak kebablasan bahwa dunia ini semua ada akhir. Dan kita juga makin serius mempersiapkan bekalnya. Dan kita juga makin serius bahwa kita punya musuh setan yang ingin menghapus dari apa yang sudah kita lakukan sekarang ya. Artinya apa? Hayo semangatnya diangkat lagi, teman-teman, bahwa sholawat ini menjadi bekal terbaik, tidak tertolak. Saking hebatnya sholawat, Allah saja melakukannya. Saking hebatnya sholawat, Rasulullah mengundang kita ya. Apakah nggak termotivasi tadi dengan kata-kata yang luar biasa dari guru kita tercinta Habib Taufik ya? Dengan jelas Habib Taufik menyatakan bahwa orang paling mulia nanti di akhirat itu Rasulullah, dan orang mulia berikutnya yaitu orang yang dekat dengan Rasulullah. Dan siapa dia? Rasulullah menyatakan bahwa kalau orang yang dekat denganku, yang paling dekat denganku adalah yang paling banyak sholawatnya ya. Kita kadang-kadang menafikan hal ini, teman-teman. Biasa aja, kalau dekat guru mulia kita di dunia ini sudah sebegitu senang, nggak punya senang yang berkali-kali lipat kah untuk punya kesempatan dekat dengan Rasulullah ya. Kalau kita paham makna ini, teman-teman, kita nggak sembarangan dengan sholawat kita, teman-teman. Nggak sembarangan jumlahnya, nggak sembarangan perjuangannya, nggak sembarangan juga dengan investasinya, baik waktu, harta, semuanya. Dan Kem Salawat serius untuk hal itu ya. Kem Salawat nggak punya target yang ece-ece untuk sholawat. Kita nggak punya target cuma 1000, enggak. Kita punya target semua orang bisa jutaan sholawat. Dari mana? Dari lisannya dan dari lisan orang-orang yang ada di luar sana. Itu target kita. Dan teman-teman, sadarilah, kita sedang kumpulkan bekal untuk keabadian ya. Abadi, teman-teman. Surganya Rasulullah itu abadi, itu yang kita incar itu. Dunia ini sebentar, teman-teman, sebentar banget. Entah mungkin ini malam terakhir kita, entah kapanpun Allah panggil, pastikan kita sudah mempersiapkan bekal terbaik. Salah satunya kita punya amaliyah sholawat ini ya. Dan sholawat yang kita ajarkan bukan untuk menggantikan amaliyah kita ya. Banyak fitnah ke Kem Sholawat, bagus sholawat apa baca Quran, bagus sholawat apa istighfar. Jadi seolah-olah kayak sholawat tuh diadu-aduin gitu dengan amaliyah. Padahal Kem Salawat sudah mengajarkan bahwa sholawat bisa dilakukan di mana saja.
Dan sholawat ini amalia hebat, bahkan dia sedang haid tidak bisa sholat, haid tidak bisa baca Quran, dia bisa memperbanyak sholawat. Ya. Bahkan kita lagi konversi teman-teman, inilah cerdasnya sebuah metode. Kita sedang mengkonversi di mana waktu yang tidak bernilai. Ya, kami terus ulang-ulang, ini menjadi misi dan visinya Camp Sholawat. Kita sedang merubah, kita sedang mengkonversi waktu yang tadinya tidak bernilai. Ya, waktu nunggu, waktu jalan, waktu di motor, waktu berkendara, waktu yang berjam-jam di kendaraan macet, tadinya tidak bernilai teman-teman. Ya, mungkin buat dengerin yang gak jelas, buat lihat yang gak jelas, waktu itu menjadi penuh berkah manakala kita gunakan untuk sholawat. Manggil-manggil nama Allah, nama Rasulullah. Hingga suatu saat sholawat itu akan berkelas, sholawat itu akan menjadi berkualitas, menetes air mata kita manakala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terbayang Rasulullah. Terbayang Rasulullah yang nangis saat mendengar umatnya ada di neraka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terbayang Rasulullah yang begitu akhlaknya luar biasa, dihina malah kasih hadiah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terbayang Rasulullah manakala dia memperjuangkan agama, beliau dilempari di Thaif, beliau berdarah-darah. Ya. Dan itu saat banyak baru kita akan mendapatkan kualitas itu, teman-teman. Ayo teman-teman, kita terbatas waktu. Kita terbatas waktu dan kita akan pulang. Ya. Jangan sampai dunia yang sebentar ini menjadi menipu kita. Ya, tertipu dengan aktivitas, tertipu dengan mungkin berbagai macam target, tertipu hingga kita lupa bahwa kita akan pulang, lupa bekal terbaik kita. Ya. Okelah kita punya sholat, okelah kita punya zakat, okelah kita punya puasa sebentar lagi. Baik, karena itu kita lakukan yang memang wajib dan kita sempurnakan semuanya. Tapi tidak ada yang jamin itu bakal diterima, teman-teman. Ya. Dengarkan kembali motivasi dari Abuya Muhyiddin. Ada semua teman-teman, buka-buka ada sering-sering sholawat.in/motivasi. Kami kumpulkan motivasi-motivasi pilihan dari guru-guru mulia. Ya, salah satunya dari Abuya Muhyiddin, di mana semua amal diperiksa dengan sangat ketatnya dari langit 1 sampai langit 7, semua amal kecuali amalia sholawat. Ya. Ini yang buat setan sangat serius menggoda kita, teman-teman. Ini yang membuat sangat serius setan memisahkan kita dari alat-alat bantu yang mengingatkan kita dengan sholawat. Memisahkan dari tasbih digital, karena setan tahu manakala ada tasbih digital di jari kita akan ingat sholawat. Setan sangat paham itu, maka dipisahkan dari kita dengan caranya. Ya, kami yakin teman-teman, saat ada tasbih di jari, kita akan lebih ingat sholawat dibanding kita mengucapkan, saya ingat sholawat kok tanpa tasbih. Ingat, tapi nggak sebanyak orang yang ada alat bantu di jarinya. Ya. Dan kami sangat yakin orang yang ada di komunitas sholawat akan lebih terjaga dibanding dia sholawat sendirian, teman-teman. Dan inilah jihad kita bersama Camp Sholawat. Ayo kita serius. Bukan untuk hidup yang 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 1000 tahun. Enggak. Kita sedang berjuang untuk hidup yang penuh keabadian dan gak tanggung-tanggung, teman-teman. Kita incar sama-sama surga-surganya Rasulullah. Kita incar sama-sama tempat terindah termulia sebelah Rasulullah. Dan itu sedang kita jalani lewat perjuangan sholawat ini. Bukan hanya lewat kita, tapi kita pun sangat incar sholawat dari mereka-mereka yang di luar sana. Sholawat dari keluarga kita, sholawat dari teman-teman kita, bahkan sholawat dari orang-orang yang kita tidak kenal. Dan itu dengan mudah kita dapatkan lewat perjuangan Camp Sholawat. Tinggal share, teman-teman. Ya. Hanya setan yang mampu, mungkin setan menutup potensi ini. Padahal dengan share, kita akan dapatkan potensi jutaan sholawat dari orang kita tidak kenal. Padahal kalau mereka klik link training Camp Sholawat, klik motivasinya, apapun lah, mereka akan bersolawat. Dan itu menjadi sholawat kita yang mengalir deras kepada kita. Dan satu lagi yang hebat, teman-teman, ini bukan hanya untuk kita. Ya. Kenapa kami menjadi orang gila yang kemana-mana? Ya, ayo teman-teman, undang kami kemana? Kalau ada waktu kami jalan. Kami ada orang tua yang kami meninggalkan kami dari kecil, dan ini menjadi dendam positif kami. Ya Allah, ya Rasulullah, jadikan jutaan sholawat berkah perjuangan ini ngalir ke kubur mereka. Ya. Jadi bukan hanya untuk kita sholawatnya, ini pun akan mengalir deras kepada orang kita cintai. Artinya apa? Ini bukan perjuangan biasa. Ini bukan amaliah biasa. Setan saja yang sudah mengaburkan ini menjadi biasa saja. Hingga kita sudah mulai teledor dengan target, teledor dengan tasbih, teledor dengan lingkungan, teledor dengan motivasi. Hingga banyak waktu-waktu yang terbuang, tahu-tahu mati saja, tahu-tahu dikafani saja. Mulai hitung-hitungan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Semoga ini menginspirasi buat kami khususnya dan buat semuanya. Ayo bangkit lagi, kumpulkan lagi buat bekal terbaik. Kalau 1 sholawat Allah kumpulkan 10 rahmatnya, Allah balas dengan 10 rahmatnya. Allah di sana sebenarnya ngundang kita. Kalau 1 saja saya kasih 10 rahmat, kok nggak mau banyak sih? Kok nggak mau banyak sih? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Ya, ayolah mulai belajar berhitung.
Hari ini sudah dapat berapa rahmat Allah kita kumpulkan dari sholawat-sholawat kita. Semoga Allah mudahkan semuanya. Semoga Allah jaga kita. Semoga Allah terus berikan kita kenikmatan dan istiqomahan di amalia hebat, amalia sholawat ini yang akan membingkai amalia-amalia kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab.